Nah, ini Pak Nengah, kita ingin mengetahui sebetulnya bagaimana sih sebetulnya peran dan kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan terkait dengan pelaksanaan Pilkada untuk Jemberana ini. Ya, Pak. Bagaimana, Pak, penjelasan atau penjabaran sampai saat ini? Ya. Jadi sebelum lanjut, kalau saya Divisi Hukum biasa disebut divisi selimut ya, karena fungsinya menyelimuti semua tahapan Pilkada Jemberana. Ya. Jadi sesuai dengan moto kita, yaitu penyelenggara berintegritas, pemilihan berkualitas. Nah, berintegritas yang dimaksud ucapkan apa yang dikatakan sesuai dengan yang dilaksanakan. Tentu dengan regulasi yang ada. Jadi integritas itu sudah diucapkan baik oleh kami selaku penyelenggara maupun panitia ad hoc yang ada di bawah kami, PPK dan PPS, saat melakukan pelantikan sumpah janji. Ini konkretnya contohnya kayak apa sih, Pak? Nah, kode-kode etiknya atau pengawasan seperti apa? Kalau kita bicara heroik ya, kalau integritas warga mati. Jadi kalau ada penyelenggara baik kita maupun di ad hoc itu ada yang mencoba-coba tidak berintegritas, artinya mencoba berafiliasi dengan pasangan calon, tidak netral atau menjadi tim kampanye. Jadi selama itu bisa dibuktikan, penyelenggara itu kita ganti. Ya, jadi tidak boleh ada penyelenggara yang yang masuk sebagai panitia ad hoc itu adalah mereka yang berafiliasi dengan partai politik melanggar kode etik pasangan calon. Selama ini apakah ada temuan, Pak, laporan dari masyarakat atau selama ini dari internal KPU? Temuan ada. Jadi sesuai dengan saya di hukum, ketika itu terbukti, mau tidak mau kita harus ambil tindakan tegas berupa pemberhentian. Ini dibuktikan oleh KPU Jemberana. Tapi kalau ada laporan misalnya dari masyarakat, tetapi itu tidak terbukti, tidak bisa kita tindak lanjut. Jadi itu informasi yang tidak benar. Tapi ada laporan masyarakat, kalau penyelenggara itu tidak netral, bisa dibuktikan, kita tindak lanjuti berupa pemberhentian. Oh gitu. Nah, kalau terkait dengan misalnya ada aduan-aduan ini, bagaimana, Pak? KPU membuka lebar atau ada saluran-saluran yang mereka bisa datang ke? Ya, kita buka lebar ya, kita buka lebar, kita juga punya website, kita juga punya Facebook, Instagram yang mungkin bisa disampaikan kalau malu ke KPU misalnya, tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Nengah selaku Divisi Hukum, itu harus disertakan dengan bukti-bukti yang kuat ya. Tapi tetap kita melakukan faktual ke bawah terkait apakah benar memang terjadi pelanggaran ini. Jadi ada verifikasi aktual ya yang dilakukan, tidak serta-merta ya. Iya, tidak serta-merta, siapa tahu nanti hoax kan. Ya, betul. Pada prinsipnya apabila itu terbukti, sudah dibuktikan. KPU Jemberana tegas untuk perkara tentang integritas. Karena ini menyangkut penyelenggara, menyangkut tentang profesionalitas ya, Pak ya. Nah, itu kan terkait penyelenggara nih, Pak Nengah. Kalau dengan paslonnya sendiri bagaimana nih, Pak, sebetulnya? Apakah ada juga pengawasan hal itu mungkin dengan dana kampanye? Ya, kalau terkait penyelenggara ini kita juga sudah lakukan yang namanya cegah dini. Terkait penyelenggara kita di bawah, itu kita lakukan sosialisasi regulasi, kemudian bintek-bintek terhadap mereka. Nah, ini untuk cegah dini agar mereka tidak lakukan pelanggaran. Nah, demikian juga kedua pasangan calon melalui LO, melalui operator, kita juga lakukan rapat komunikasi, koordinasi terhadap mereka, sehingga pemahaman kita terhadap regulasi itu sama. Artinya dari sisi penyelenggara kita sudah melaksanakan dengan baik, demikian pula dari pasangan paslon juga harus mengikuti aturan yang ada. Jadi peserta ini harus memperhatikan juga. Contohnya apa sih, Pak? Yang harus rambu-rambu yang utama lah. Ya, contoh misalnya pada saat kampanye, mungkin tadi sudah disampaikan oleh divisi sosialisasi, agar berlangsung tertib, kita buatkan aturan. Salah satu adalah zona. Ini ada zona pemasangan alat peraga. Jadi alat peraga yang dipasang itu tertib, tidak semeraut, tidak mengganggu area publik dan sebagainya. Dan untuk pasangan calon sendiri, itu saat ini keduanya, baik paslon nomor urut 1 maupun 2, itu sudah melakukan penyampaian laporan dana kampanye. Laporan dana kampanye, karena sanksinya cukup berat. Ketika mereka telat menyampaikan laporan ini, mereka bisa didiskualifikasi menjadi calon.
Nah berkat kerjasama kita lakukan pertemuan inten, jadi kedua pasangan calon, baik pasangan calon 1 maupun 2 sudah menyetorkan laporan awal dana kampanye maupun laporan penerimaan sumbangan dana kampanye tepat waktu. Nah, kalau pas misalnya pada saat hari H pencoblosan, Pak, ada hal-hal yang tetap tidak boleh dilakukan. Ini kan sudah kampanye selesai, kemudian ada masa tenang. Pengertian kita kalau masa tenang berarti sudah tidak ada intribut, tidak ada hal-hal yang menyangkut tentang paslon maupun partai politik ya Pak. Mungkin ada penegasan dari divisi hukum dan divisi pengawasan terhadap apabila pada saat hari H terutama nih Pak. Ya, di TPS, jadi di regulasi sudah dijelaskan, baik di kampanye itu kan ada masa tenang. Dari 6, 7, 8 itu masa tenang. Jadi masa tenang itu aktivitas kampanye tidak boleh sama sekali, berhenti sama sekali. Jadi alat peraga dicabut, kampanye tatap muka juga dilarang. Pokoknya semua yang berhubungan dengan kampanye itu ditiadakan. Nah, khusus untuk hari H, di samping disampaikan 12 hal baru di TPS, juga kita himbau kepada masyarakat, terutama pemilih. Karena tujuan kita bersama adalah bagaimana Pilkada Jemberana ini aman dan damai. Jadi kita informasikan bahwasanya pemilih itu tidak boleh datang ke TPS menggunakan atribut yang mencirikan partai politik maupun pasangan calon. Oke. Dilarang ya Pak? Dilarang. Dan TPS pun harus steril dari alat peraga kampanye. Alat peraga ini. Baik. Waduh, luar biasa. Ini mungkin juga untuk masyarakat untuk memperhatikan ini ya. Pada saat datang ke TPS, jangan lagi membawa atribut-atribut atau alat peraga paslon maupun partai politik ya Pak. Jadi supaya memang semua clear di daerah situ ya Pak ya. Baik. Nah, Pak Ketua, terkait dengan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat ini kan besok kita akan ada debat. Ya. Nih, KPU Jemberana akan melakukan debat terakhir ya, debat final debat terakhir ini untuk pasangan bupati dan wakil bupati langsung berdua. Langsung berpasangan. Baik. Nah, terkait dengan debat ini, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat nih supaya tidak lepas lagi. Makanya nanti kita juga sosialisasikan kita ke masyarakat terkait debat ini karena ini adalah debat terakhir. Jadi di sini akan disampaikan lagi visi misi serta kita akan gali dari kemampuan pasangan calon 1 dan 2 di debat ini karena kita memang menghadirkan panelis yang sangat luar biasa nantinya. Nah, mudah-mudahan dengan begitu harapan kita di debat ini masyarakat tahu mana pasangan calon yang mereka sesuai dengan hati nurani mereka karena di situ akan disampaikan visi misi program dari mereka. Iya. Wah, ini memang jangan lewatkan, terutama jangan sampai dilewatkan lah. Karena ini akan menentukan juga untuk memilih. Iya. Calon pemimpin ke depan untuk Jemberana. Untuk Jemberana. Oke. Nah, sebelum ini, kalau himbauan dari divisi hukum dan pengawasan Pak kepada masyarakat dan mungkin peserta juga, silakan Pak. Pertama, kalau himbauan saya tentu kepada penyelenggara kita dulu di tingkat PPS, PPK maupun KPPS, tolong jaga integritasnya. Karena kualitas daripada Pilkada Jemberana ini ada di tangan mereka, di tangan penyelenggara kita di tingkat bawah. Kemudian kepada masyarakat pemilih, saya harapkan cerdas dalam memilah maupun memilih berita di medsos ya. Bukan tidak mungkin berita yang ada di medsos itu adalah hoax. Nah, jika masih diragukan kinerja kami di KPU Jemberana, silakan datang ke KPU Jemberana untuk melakukan komunikasi dan koordinasi. Kemudian untuk paslon, saya himbau tolong ikuti semua regulasi yang ada. Mungkin terakhir Pak ya, Wasudewa Kutumbakam. Kita semua adalah bersaudara. Mari kita wujudkan Pilkada Jemberana yang aman dan damai. Baik. Nah, menutup segmen ini dari Pak Ketua, apa yang disampaikan kepada masyarakat terutama untuk tanggal 9 nih Pak? Pak Ketua sudah tanggal 9 ke TPS. Silakan Pak kepada masyarakat Jemberana. Masyarakat Jemberana yang sudah mempunyai hak pilih jangan takut datang ke TPS 9 Desember tahun 2020 karena kita sudah betul-betul menyiapkan terkait sarana prasarana di TPS. Baik itu 12 hal baru di TPS sudah kita siapkan. Jadi jangan takut. Dan juga tolong patuhi, kita juga akan mengatur waktu terkait kedatangan ke TPS. Tolong ikuti C pemberitahuan yang nanti akan kita sampaikan. Tolong ikuti waktunya dan jangan berkerumun di TPS itu. Dan yang pasti gunakan hak pilih Anda. Baik.
semoga sukses. Terima kasih Pak Dengar. Oke, sama-sama, Bang. Oke, sama-sama. Waktunya bersama Kompas TV. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kita sampaikan kepada masyarakat, dan tidak henti-hentinya kepada Anda masyarakat Jemberana, gunakan hak pilih Anda tanggal 9 Desember, datang ke TPS, tidak usah ragu, tidak usah takut, karena KPU penyelenggara pilkada menyatakan melakukan atau melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 dengan baik dan benar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi dalam Sapa Redaksi on Location untuk episode yang lainnya. Salam sehat dari kami. Matur semua, Pak. Terima kasih. Gunakan hak pilih Anda. Ayo datang ke TPS.